pandangan ke depan, pandangan ke depan, raihlah mimpimu. Itu kan, Pak, kalau karakternya seperti ini sampai 2024 ganti presiden, aplikasinya belum akan jadi. Saya percaya Mas Anggit bisa, semuanya fitur pokoknya Mas Anggit bisa. Setelah jadi, nggak seperti ini Mas yang kita mau loh. Dengan layanan ID, digitalisasi industri. Konsultasi skena IT, monggo, silakan. Mas. Oh iya Mas, perkenalkan Mas, saya Anggit. Iya. Dari layanan ID. Masnya dari mana? Saya Larka. Saya jurnalis. Oh Mas Larka, influencer kopi yang lagi marak itu ya? Siap. Yang meresahkan. Oke. Mas, kamu kan programmer. Aku mau tanya, ini kasus dari mana-mana mungkin aku dengar dari sana sini. Ya. Misalnya nih ya, sebuah software house sudah deal dengan perusahaan klien untuk membuat aplikasi. Tiba-tiba di tengah jalan si manajer finansialnya tuh protes nih. Aku bayar-bayar terus kok aplikasinya nggak jadi-jadi gitu. Nah, terus ternyata di balik itu, di tengah-tengah pembuatan banyak request gonta-ganti fitur sana sini. Itu gimana Mas? Apakah pernah terjadi Mas? Ya, momen seperti itu tentu saja sering sering terjadi. Baik itu di level pembuatan startup atau level pembuatan aplikasi manufaktur. Iya. Jadi semua pasti mengalami hal tersebut. Tapi di tempat kita di layanan itu ada dua opsi. Pertama, pengembangan secara project by project, yang mana secara fitur itu sudah digariskan. Jadi ketika terjadi perubahan di tengah-tengah, maka kita akan membatasi. Karena itu kita sudah deal secara jumlah fiturnya, alurnya itu sudah disepakati di awal. Tapi ada juga perjanjian yang sifatnya dedicated. Dedicated itu seperti apa? Misalnya dia sudah punya aplikasi sebelumnya. Nah, itu kita benerin. Kita mengurai lagi benang-benang kusut di dalamnya. Proyek-proyek tinggalan programmer freelance yang ada di sana gitu kan. Nah, itu yang biasanya tak terbendung di bagian dedicated tersebut atau di proses maintenance. Itu besok minta A, besoknya kemudian minta B, kita udah implementasi di B. Besoknya bosnya bilang, "Mas, kayaknya yang A lebih bagus deh." Ya, itu sering terjadi. Tapi kalau di opsi untuk proyek itu sudah kita batasi. Tapi kalau di maintenance memang bisa dilakukan perubahan secara dinamis sesuai permintaan owner. Tapi yang harus kita edukasi juga itu masalah flow. Jadi yang flow fix itu seperti apa? Kadang kan memang owner secara pemahaman bisnis dia punya pandangan ke depan, raihlah mimpimu. Itu kan. Tapi kita hanya bisa kasih suggest bahwa yang baik itu seperti ini sesuai pengalaman kita dan lain-lain. Tapi kembali lagi keputusan ada di owner. Itu. Nah, kalau misalnya dedicated ya katakanlah. Iya. Itu berarti kan bisa berubah di tengah jalan gitu kan. Iya. Itu kan merugikan pihak si perusahaan klien sendiri, Mas. Tapi menguntungkan dari perusahaan software house. Ya itu dilemanya ya. Satu sisi kita seperti alhamdulillah. Karena bulan depan masih lanjut lagi gitu kan. Tapi satu sisi dari klien juga terugikan karena tak kunjung selesai gitu. Nah itu juga kadang dari mereka kan pasti bukan perusahaan yang fokusnya di IT kan, fokusnya kan pasti di hal lain gitu. Di IT kan hanya sebagai platform saja. Nah perusahaan yang konvensional seperti itu yang tidak fokus di IT itu akan menganggap investasi di sini tuh seperti sia-sia, kan? Karena tidak ada kepastian waktu pengerjaan. Nah itu juga kembali ke pemangku kebijakannya, ownernya, kemudian atau manajernya yang tahu akan konsep besarnya ini jangan sampai merubah-rubah. Kalau
sering banget ngerubah, maka timeline yang sudah disepakati di awal itu akan berantakan. Terlebih lagi jika tidak hanya mengontrak satu developer. Nah, itu dia. Biasanya satu proyek itu dia ngontraknya 2 sampai 3 developer. Jadi waktu itu kita pernah mengerjakan khusus di bagian beberapa modul lain itu developer lain. Nah, ketika bersinggungan misalnya masalah Firebase notifikasi atau misalnya pengambilan tabel database yang sama, itu juga bisa menjadi konflik antara kedua developer. Nah, ownernya kan tinggal bilang, wis juga mau tahu pokoknya harus beres. Itu juga sering terjadi. Nah, kenapa ngambil 2 developer sekaligus, Mas? Ya, itu kan kebijakan dari owner juga. Satu sisi dia kepengen ada yang handle modul A, satu sisi ada yang handle modul B, satu sisinya lagi titipan. Iya. Nah, ketika kita komunikasi dengan developer satunya, itu pasti kan kita menanyakan tentang dokumentasi, kemudian tentang bagaimana cara membaca datanya, gitu kan. Terus dia pasti ya karakter developer pasti bilang, ya dicari aja mas. Padahal ribuan, kayak kita dia penjaga pantai, kita mau cari potongan kunci dalam pasir yang di pantai itu kan sangat luas. Nah, itu sama aja seperti itu. Nah, berarti kan kalau misalnya ini dedicated ya, berarti kan dari software house harapannya agar proyek itu tidak kunjung selesai. Itu benar tidak mas? Ya, kalau di software house lain mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi kalau di Layana kita sangat profesional, kita fair. Bahkan suggest yang kita berikan itu gunanya untuk mengefisiensi coding, kemudian melaporkan apa yang terjadi di dalam coding yang sebelumnya kita tangani. Nah, kan kita dapat limpahan dari project sebelumnya. Pasti menemukan sesuatu lah. Nah, itu juga kita kasih tahu, dan juga kita memberikan hal yang ini biar bisa cepat selesai gimana. Loh, nanti kan software house-nya nggak untung. Iya kan, masalah untung atau tidak itu kan tergantung service. Iya. Jika service yang kita berikan itu baik, maka klien akan datang lagi dan dia akan memberitahukan juga teman-temannya. Itu kan. Nah, itu kan berarti kan tetap endingnya bisa cepat selesai juga. Tapi kenapa pihak perusahaan lebih memilih, pihak perusahaan klien lebih memilih dedicated daripada proyekan? Sebenarnya ya, paradoks ya. Kenapa dia lebih memilih dedicated? Nah, itu dia. Jawabannya kalau dari sisi itu ya, itu mereka ingin menjaga kesediaan waktu, kesediaan fleksibilitas agar bisa dinamis. Nah, klien-klien yang tipe seperti itu biasanya juga kita tawarin untuk langsung dedicated. Kenapa? Karena dia karakternya sering berubah-ubah sesuai dengan kondisi lapangan. Yang dedicated itu biasanya proyeknya itu sudah aplikasinya itu sudah berjalan, sudah punya customer base. Nah, itu kan pasti dinamis sesuai dengan perilaku pasar. Nah, besok pasar minta A, ya kita bikin fitur A. Besok pasar minta B, ya kita bikin fitur untuk B. Seperti itu. Makanya yang dedicated itu biasanya berjalan ketika aplikasinya itu sudah ada sebelumnya. Jadi kita maintenance sekalian nambah fitur. Makanya disebut dedicated. Kita menyediakan satu tim untuk dinamis, fleksibel untuk perusahaan tersebut. Berarti jadi kayak tim IT-nya sana tapi dari sini gitu. Iya. Betul. Berarti bukan karena biar murah budget sebulan cuma ngasih sekian juta, tetapi memang karena proyeknya itu dinamis ya. Dinamis. Dan kemungkinan beberapa developernya yang dulu sebelum mengontak kita itu menyerah karena terlalu dinamis. Karena terlalu dinamis. Mungkin karena dulu tuh dealnya proyek, terus kebanyakan minta ini itu. Akhirnya kabur. Akhirnya minta, kalau misal ketemu dengan developer baru, akhirnya ya itu minta dedicated gitu. Betul. Nah, biasanya yang kayak gitu itu yang menentukan dedicated atau tidak itu dari pihak si kliennya itu atau dari pihak software dari Layana itu, Mas?
Iya, kalau ketemu dengan layanan biasanya kita suggest Melihat perilaku. melihat kondisi lapangan misalnya dia pasti cerita, oh sudah punya aplikasi. Lah dulu developernya kemana Pak? Pasti dia cerita, oh developer yang gini. Nah, kita bisa menganalisa kejadian tersebut. Nah, akhirnya kita mengambil langkah untuk melakukan penawaran layanan dedicated ini. Nah, kalau dia ceritanya lain, misalnya belum pernah punya aplikasi sama sekali dan pengen bikin aplikasi, tapi secara konsep dia sudah full matang semua, PRD, TOR sudah ada semua. Nah, itu kita by project sudah paling benar gitu. Nah, itu kan berarti kan kalau misalnya kayak yang tadi sebelumnya itu, yang sebelumnya sudah punya developer dan bingung, developernya kabur karena terlalu dinamis. Yeah. Apakah saat pengerjaan proyek itu tidak ada batasan-batasan tertentu untuk aplikasinya itu cuma ini gitu Mas? Emangnya nggak ada kayak gitunya? Kalau by project memang ada batasan. Kita sudah mengklasifikasikan, mengklaster berdasarkan fitur yang kita breakdown. Ketika fitur permintaan baru itu muncul, maka kita tidak bisa memberikan, walaupun itu istilahnya cuman gini-gini doang Mas gitu. Enggak bawa kaosnya lah. Enggak. Iya. Nah, cuman gini-gini doang Mas gitu kan. Tapi hal yang gini-gini doang itu nggak gini-gini doang. Jadi harus merubah UI-nya, nanti turun lagi merubah database-nya, merubah API-nya, terakhir merubah view di CMS webnya. Itu satu rentetan yang perubahan yang sangat besar, yang kelihatannya dia bilang gini-gini doang. Nah, itu kalau di proyek itu kita sudah batasi. Tapi kalau di dedicated kan memang secara dinamis, memang kita dikontrak untuk mensupport dia, gitu kan. Ya istilahnya kalau kita dedicated itu kayak kita merawat rumah, besok bisa kotor di sana, besok bisa kotor di sini, gitu kan. Jadi sangat dinamis. Nah, kalau misalnya di proyek nih ya, di proyek terus ada minta tambahan ini itu, dan itu sebenarnya bisa nggak dikabulkan? Atau bener-bener nggak bisa sama sekali? Atau bisa tapi ada penalti? Iya, tentu bisa atau tidaknya kita harus melihat. Misalnya yang tidak bisa itu apa? Misalnya alur. Alurnya yang awalnya itu sebuah e-commerce yang mana dia harus check out dulu, pembayaran dulu baru barangnya bisa dikirim, kemudian dia alurnya kepengen ditambah misalnya ditambah parameter fitur COD, berarti kan langsung paid gitu kan. Nah itu ngerubah cukup banyak. Jadi hal yang kita lakukan adalah pertama melakukan analisa ulang terkait perubahan apa saja dan berapa waktu tambahannya serta biaya tambahannya. Nanti kita sampaikan, kemudian kita brainstorming ulang apakah dikonfirmasi lagi fiturnya apakah benar seperti ini, kita bikin desain juga biasanya. Nah ada juga yang kasus itu benar-benar nggak bisa. Seperti apa? Ngerubah konsep total. Ada tapi itu. Ada. Ada berarti bisa dong. Ya kalau waktunya cocok dan duitnya cocok. Gitu. Oke. Kadang kan apa ya, keresahan kita itu ketika menemui customer atau klien yang tidak paham teknis sama sekali. Nah sulitnya adalah atau tipikal klien yang bos. Kan ada tipikal klien yang leader yang dia paham sekali teknis walaupun tidak paham IT tapi paham flow. Ada juga yang tipikal bos. Ya, tipikal bos itu ya nggak mau Mas pokoknya jadiin gitu. Yang paling nyebelin itu poros ketiga ini tipe yang saya percaya Mas Anggit, saya percaya Mas Anggit bisa semuanya fitur, pokoknya Mas Anggit bisa. Setelah jadi nggak seperti ini Mas yang kita mau loh. Itu. Tapi kalau misalnya itu proyek, itu kan tetap tidak bisa protes si klien dong, harusnya dong. Ya bisa, karena memang sudah di link di awal bahwa proses bisnisnya seperti ini. Kenapa Bapak minta hal yang lain, itu kemungkinan di tengah-tengah jalan dia itu kepikiran atau ada ide atau ada bisikan goib gitu kan. Itu sering terjadi. Tapi untungnya kita punya perjanjian kerjasama, ini loh Pak fiturnya Pak gitu. Nah misalnya aku banyak gini, nah misalnya nggak gini nggak tak bayar yang kemarin, nah itu gimana?
Ya kebanyakan sih mereka memahami ya apa yang Kirain kebanyakan mereka kabur. ya kebanyakan mereka memahami apa yang dia minta itu terjadi perubahan dan perubahan itu menjadi sebuah value untuk penambahan fitur, biayanya juga pasti ada, dia pasti sadar. Yang terjadi ya nanti masalah setelah fitur itu jadi ya akan terus seperti itu, nggak akan selesai-selesai. Sedangkan rumus penciptaan aplikasi itu kan MVP, minimum variable product. Jadi apa yang kita buat itu seminimal mungkin fiturnya supaya bisa dilempar ke pasar. Hasil dari pasar akan kita evaluasi menjadi langkah untuk di maintenance atau ditambah fiturnya sesuai dengan evaluasi pasar. Nah, ini belum sampai ke evaluasi pasar udah rombak-rombak terus. Kapan launchingnya? Kapan pelunasannya? Nah itu dia. Yang penting kapan pelunasannya ya. Iya. Tapi juga sering juga itu tidak minta fitur, tidak minta penambahan apapun, tidak minta perombakan apapun. Tiba-tiba di tengah jalan hilang. Nah itu tuh ngatasi itu gimana coba? Ya paling memungkinkan itu ya jalur musyawarah atau ke pengadilan. Itu paling memungkinkan karena kan when prestasi tidak hanya terjadi pada software house-nya sendiri, tapi bisa jadi di kliennya. Gitu. Tanya dong, paling parah berapa, Mas? Wah, ini padahal itu mau tak tahan ya. Yang paling parah berapa? Ya 3/4 M lah. Nggak dibayar total sama sekali. Iya. Nah kalau misalnya banyak yang kayak gitu terus gimana? Itu kan rugi banget berarti kan? Iya kita tetap punya tim legal untuk mengurus itu kok. Nah berarti kan ini kan memang sudah harusnya ada tim legal seperti itu kan? Tapi kan itu kan yang tiba-tiba ngilang. Lah kalau yang tetap tadi kan Mas bilang bahwa selama misalnya nih ya sudah proyek patokannya fiturnya ini. Nah, terus kalau misal dia tiba-tiba si bos dari klien itu dapat wangsit gitu tiba-tiba mengubah. Terus Mas Anggit lihat ternyata masih bisa diubah. Kalau misalnya kayak gitu terus kan endingnya tetap jadinya kayak dedicated Mas. Kalau misalnya memang setiap perubahan yang dia minta itu bisa dimasukin gitu. Paham nggak maksudnya? Paham. Nah, itu gimana dong? Iya. Memang ada beberapa tipikal yang seperti itu. Sehingga kontrak yang awalnya proyek masih ada tertahan dana sekian gitu, itu kita ajukan addendum ulang untuk dedicated. Oh iya. Tapi kita juga sudah suggest bahwa Pak kalau karakternya seperti ini sampai 2024 ganti presiden, aplikasinya belum akan jadi. Memang harus dilempar cepat ke pasar walaupun masih kurang, karena kan apa ya? Mungkin dia nggak confidence dengan apa yang dia konsep gitu. Tapi kita sudah kasih saja bahwa ini yang terbaik tuh seperti ini loh Pak, seperti ini loh. Kadang kan dia punya pemikiran sendiri seperti itu. Karena juga kita melihat sebuah konsep kan, software house ini kan sudah pernah menangani beberapa software dan dia melihat kita itu melihat dan menganalisa. Ini kalau kayak gini tuh jalan nggak sih ke pasar gitu kan? Padahal itu sebenarnya bukan urusanmu ya? Sebenarnya bukan, tapi biasanya kita tetap suggest, Pak menurut pengalaman kami seperti ini gitu. Kadang dia datang dengan membawa konsep itu kita udah tahu ini bakal jalan apa enggak itu. Cuman kan kalau dikasih tahu di awal Pak ini kayaknya nggak akan jalan. Apakah dia akan apakah dia akan menerima? Pasti denial dulu. Iya sih. Pasti denial karena merasa dia enggak Mas ini konsepku bagus. Nah berarti kan ini ya dari semua itu akhirnya Mas, kalau di layanan sendiri, kamu sendiri deh lebih seneng dedicated atau proyekan? Menurutku dua-duanya harus ada opsi sih. Harus ada opsi. Ada klien yang senangnya itu fix di awal karena di budgetnya terbatas, jadi lebih enak project. Dia bisa Mas aku punya duit di tabungan tuh segini ya udah
Tapi fiturnya tak kunci segini ya Pak, nggak boleh nambah. Itu dia oke. Ada juga yang aplikasinya sudah jadi, sudah ada di pasar, tapi butuh maintenance cepat, butuh fleksibilitas, butuh dinamis. Mau nggak bisa proyek, tetap dedicated. Nanti tak sediain beberapa tim untuk standby. Nah, misalnya dia punya mobile apps, ya berarti minimal 2 orang, 1 backend, 1 frontend kita standby kan. Kalau misalnya proyek udah jadi, terus habis itu proyek kan udah kelar nih, bayar lunas, habis itu lanjut dedicated, gitu bisa nggak? Itu yang biasanya sering terjadi. Oh, gitu. Karena setelah kita serah terimakan proyek, itu dia lempar ke pasar implementasi, itu kan banyak sekali feedback. Nah, feedback itu dia brainstormingkan dengan kita, akhirnya kita terbitkan untuk layanan dedicated. Seperti apa? Ya, kita akan menganalisa fiturnya rumahnya banyak nggak Pak? Terus ini butuhnya kapan? Itu kan, itu akan akan membreakdown berapa tim yang kita butuhkan dalam satu waktu tersebut gitu. Nah aku mikirnya gini Mas, dan misalnya aku nih ya katakanlah mau bikin aplikasi gitu, terus katakanlah ke layanan 300 juta dan cuma dapat MVP, habis itu nanti kalau untuk pengembangan harus bayar lagi. Itu worth it nggak sih sebenarnya? Kan di sisi lain kalau misalnya pas 300 juta itu dari sisi yang buat pasti mintanya harusnya pengennya perfect kan, daripada nanti sudah jadi cuma MVP terus nanti harus perjanjian ulang untuk pengembangan tahap berikutnya yang harus membayar katakanlah 100 juta atau berapa. Kan mendingan ya udah lama aja biar sempurna kan nggak sampai 400 juta gitu. Itu banyak nggak yang kayak gitu? Banyak yang berpikir gitu. Nah itu kan pasti kan biasanya mikirnya. Tapi akhirnya nggak kunjung launching sampai bangkrut. Oh, ada kita nggarap marketplace hobi. Itu kan pengennya ini ditambahin nih Mas, tambahin ini sampai akhirnya di bulan keberapa itu ya wis Pak, silakan di launching. Begitu launching, Mas kita nggak punya dana marketing loh. Nah itu itu kalau aplikasinya jadi udah bagus, sudah siap, dana marketingnya nggak dipikirin tuh piye gitu kan. Itu sering terjadi itu. Berarti memang harusnya meskipun ya katakanlah ratusan juta jelek pun kalau misalnya memang itu sudah mencakup semua fitur lempar aja ya. Lempar aja ya. Apalagi misalnya saat tanya kan, Pak bisnis modelnya apa? Ini Mas, transaksional fee berapa persen? 10% Mas. Wah, kecil sekali Pak. Kecil banget. Sedangkan Tokopedia itu 20 loh Pak. 20 ya. Masih ditambah biaya layanan 3.000 loh. Nah itu kan juga perlu dihitung, nggak cuman sekedar bikin aplikasi dengan selisih harga untuk menjadi transaksional fee kan. Kan ada beban bikin aplikasinya berapa, bayar staffnya berapa, biaya marketing berapa, ketemu HPP ketika ini dihitung penjualan total dalam waktu kurun waktu 10 tahun atau 1 tahun itu kira-kira balik modal di tahun berapa, itu kan perlu dihitung. Nah biasanya itu mereka sangat idealis di konsep fitur, tapi begitu fitur sudah jadi, marketingnya piye yo? Nah piye yo Mas yo? Gitu. Nah berarti kan ini ya, berarti memang meskipun jelek ya, meskipun kamu sudah bayar ratusan juta, memang harus dilempar di pasar. Kalau misalnya nanti dapat feedback, baru pengembangan tahap berikutnya gitu. Bagusnya seperti itu ya. Contohnya siapa yang sekarang lagi ramai dipakai, tapi kayaknya fiturnya belum siap deh. Tapi mereka tetap segera launching. Contohnya Maxim. Itu aplikasi anak kuliahan itu. Dia punya pasar sendiri kan. Iya. Ya kan. Tapi aplikasi kayak nggak siap kan. Betul. Tapi tetap dipakai kan. Karena murah. Itu salah satunya begitu. Nah coba Maxim nunggu sampai selesai. Sempurna. Udah nggak ada tuh pasti. Maksudnya iya kehilangan pasar pasti. Iya udah diambil Jogja kita pasti. Oh iya bener ya. Pasarnya diambil Jogja kita nanti. Jogja kita malah ada fitur kayak TikToknya. Ada video vertikalnya. Iya. Itu ya. Oh iya bener ya. Karena kan kebutuhan pasar nggak bisa nunggu Pak. Nah itu dia bener. Nah ada juga dulu kita tuh nggarap live streaming. Sebelum TikTok rame, ada yang minta live streaming, aplikasi live streaming. Kita bikinin Pak.
Tapi setelah jadi, apakah dia bisa mengakuisisi pasarnya? Tidak. Kenapa tidak bisa? Ya karena dia nggak ngerti cara marketingnya bagaimana. Kalau TikTok kan memang sudah dipikirkan sedemikian rupa, mulai dari joget-joget ala bawa Alpen label sampai sekarang live shopping, itu skemanya sudah dibikin. Nah kebanyakan itu hanya tahu pengennya fitur ini. Nanti marketingnya gimana ya mas? Nah, lah kan mereka maksudnya kan mereka ya mungkin tidak dari klien-klien ya, maksudnya 300 juta katakanlah seperti itu. Mungkin harapannya ya dari pihak layanan membantu caranya promosi gimana gitu. Pasti mungkin harapannya kayak gitu juga gak sih? Ya tetap kita kasih suggest kan, berdasarkan pengalaman kita. Itu tetap kita kasih suggest. Tapi ya bayangkan owner yang denial juga. Oh iya benar. Kepengen satu produksinya atau aplikasinya itu bagus dulu baru dilempar. Itu ya saja sudah ini kan. Udah salah ya. Salah kan gitu. Belum lagi nanti di suggest misalkan marketingnya Pak pakai KOL. Apa itu Mas? Ya. Pakai ads Pak. Apa itu Mas? Ya itu masih seperti itu Pak. Berarti memang harusnya ya. Berarti kan entah itu nanti siapa yang mau bikin ya. Berarti memang apa budgetingnya tuh gimana Mas harusnya budgeting untuk bikin aplikasi itu? Katakanlah kan MVP nih, abis MVP apa nih? Kan nanti setelah MVP kan banyak feedback. Nah terus ngapain gitu? Apa yang harus dilakukan setelah banyak feedback itu? Banyak celaan, banyak apa? Apakah genjarin ke marketingnya dulu? Apakah langsung perbaiki dulu? Ataukah harus sewa tim IT entah itu dari Gatot atau apa untuk memperbaiki itu sambil marketing? Itu gimana? Ya, kalau mengacu pada pengalaman yang sudah terjadi, setelah launching memang langsung dibenturkan atau dibentuk tim untuk evaluasi. Dari hasil lapangan yang sudah dilempar itu kan pasti punya celah, punya feedback. Nah, itu dianggarkan untuk entah nanti dibentuknya dedicated atau lebih project lagi untuk menyempurnakan yang sudah MVP-nya sudah keluar gitu. Itu memang harus seperti itu. Tapi kenyataannya setelah launching itu budgetnya sudah pada habis. Nah itu kenyataan yang terjadi itu seperti itu ya. Budgetnya setelah launching habis kan? Habis itu karena ngejar sempurna atau karena tidak memperhitungkan marketing dan lain-lainnya? Ada beberapa faktor. Yang pertama memang segi pembuatan fitur-fiturnya itu dia sudah ketinggalan dia ngejar perfect. Akhirnya pasar yang dia tuju itu sudah bergeser. Jadi momentumnya sudah hilang. Yang kedua itu mengenai operasional dan marketingnya. Dia mungkin salah menaruh jadi boncos segala macam, atau tidak terukur konversinya jadi boncos segala macamnya, atau tidak tepat sasaran. Ya kan, misalnya harusnya harusnya mempromosikannya melalui Google Ads misalnya, tapi dia menggunakan Instagram Ads. Nah, sesuai audiens ya mungkin nggak kena gitu. Itu membuat budget yang dia keluarkan tidak tepat. Nah, akhirnya kan itu balik ke ada poros ketiga. Apa itu? Ditipu timnya. Iya. tim internalnya kan. Tim internalnya. Kalau tim software nggak ada urusan kan. Iya sih, bener. Berarti kan ini nih. Oke, jadi MVP, jadi abis itu katakanlah lanjut ke dedicated. Dedicated Layana katakanlah. Sampai kapan harus dedicated? Itu pertanyaan loh Mas. Iya. Pasti kan kita menganalisa fiturnya. Nah, dari fitur yang diajukan itu minimal kita kontrak dedicated itu 6 bulan. Walaupun ada kontraknya tetap. Walaupun di bulan ketiga itu sudah selesai fitur semua, itu tetap kita di 6 bulan. Kata untuk jaga itu bahasa Indonesia. Jaga. Untuk jaga ketika di bulan ke-4, 5, 6 itu terjadi perubahan yang dinamis. Nah, nanti di bulan ke-6 akhir kita akan ngobrol lagi, masih perlu nggak? Kalau nggak ya
diselesaikan nggak apa-apa. Berarti Sesuai kebutuhan. meskipun dedicated tetap ada kontrak waktunya. Iya betul. Oh iya. Mungkin nggak misalnya nih ya, kayak katakanlah kita sebut Gojek lah. Iya. Gojek kan maksudnya aplikasi udah jadi. Iya. Tetapi kan tetap setiap bulan tuh pasti ada katakanlah ada penambahan fitur entah cuma gimmick atau apa. Nah itu sebenarnya mungkin nggak dilakukan oleh aplikasi-aplikasi baru yang menggunakan dedicated. Bukan itu kan berarti kan aplikasinya udah jadi. Iya. Tetapi selalu ada inovasi. Nah Iya. itu perlu nggak dedicated atau cukup perlu tim IT-nya sendiri aja? Itu keduanya boleh-boleh aja, yang penting dia bisa mengimplementasikan apa yang dia rencanakan. Gojek itu awal mula launching itu kan hanya fitur untuk ojek online dan follow up-nya melalui call center. Nah, setelah bulan-bulan berikutnya dia baru menciptakan fitur-fitur lain seperti Gokar dan lain-lain. Dan terakhir mengakuisisi Mitrans untuk jadi Kopay. Nah, timnya sendiri, tim developernya itu mereka pecah jadi 2, malah 3. Dulu itu ada di Jogja, Jakarta. Sekarang nambah ada di India, di outsource karena juga dedicated juga di India. Nah itu kan berarti memang setelah proses development selesai nggak ada kata selesai untuk memperbaiki fiturnya. Nah itu memperbarui fiturnya. Sama halnya kayak kamu buka warung makan atau coffee shop, menumu itu terus sampai 10 tahun. Iya, bosen orang bosen kan. lah. Ya, harus ada inovasi kan. Iya, betul. Sama seperti itu. Berarti sebenarnya kalau mau dedicated, meskipun aplikasi udah jadi, tetap butuh sebenarnya ya. Siap. Untuk inovasi-inovasi segala macamnya itu ya. Iya betul. Oke. Tapi menjawab dari kebutuhan. Apakah yang pertama itu urgent banget apa tidak? Oh iya. Yang kedua mengenai budgetnya juga perlu di garis bawahi bahwa ini masuk enggak dengan anggaran yang dia punya. Kan anggaran masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang masih betul. bootstrapping, ada yang sudah dapat investor. Kalau sudah dapat investor kayak mau nyebut Itu udah kesebut. nggak ya Pin? Ya kalau udah dapat investor ya itu beda cerita lagi. Kalau investor maunya Mas besok jadi gitu. Berarti sebenarnya memang bisa pakai dedicated itu setelah proses produksi, setelah itu produknya kelar, tetapi akhirnya balik lagi budgetmu ada enggak gitu kan ya? Iya di situ. Nah soalnya kan ibaratnya katakanlah produknya udah kelar, kalau misalnya nggak ada budget juga nggak bakal masih lanjut dedicated kan gitu kan? Iya pastilah. Apalagi kalau misalnya sudah MVP-nya aja belum kelar terus tiba-tiba hilang gitu juga gitu kan maksudnya. Iya. Oke dapat. Berarti dedicated paling sering adalah kan kita ada ini ya, ada layanan hosting atau server dan domain. Kan bayarnya per tahun. Iya. Itu tuh bisa dinilai dari situ. Ketika kita mengajukan untuk perpanjangan server dan domain. Dinilai apanya? Lanjut nggak dia bisnisnya? Kalau misalnya tidak lanjut tahun berikutnya berarti itu nggak lanjut? Iya. Oh. Nah, emangnya nggak bisa Mas yang akhirnya bayar domain tahunannya tuh si perusahaan itu sendiri? Bisa juga. Tapi kan kita waktu awal kan kita berikan opsi. Pak ini mau sekalian dibuatkan domain dan server untuk penawarannya atau Bapak sudah punya sendiri? Sekalian aja Mas, gitu kan. Jadi ya kita sekalian. Ada juga beberapa kalian yang sudah punya sendiri. Itu juga ada. berarti tetap misalnya dedicated ataupun proyekan itu tuh bakal tetap lanjut atau tidak tergantung apakah si aplikasi itu atau startup itu berhasil atau tidak gitu ya. Iya. Karena pada kenyataannya banyak yang gagal di tahun kedua. Tahun kedua ya. Berarti banyak yang akhirnya gagal di tahun kedua dengan indikasi bahwa tidak lanjut server tahunan gitu. Iya. Oke. Nah, oke Mas, kelar Mas. Kita klasikannya mau gimana? Oke, aku paham. Gini aja. Jadi kan memang setiap startup itu tidak selalu berhasil gitu kan ya. Iya. Bisnisnya tidak selalu berhasil. Iya. Tetapi untuk pembuatan aplikasinya itu bisa dipastikan akan berhasil jika bikinnya di layanan ID itu ya. Iya. Jadi konsep apapun kita akan tampung dan kita akan berikan suggest bahwa ini akan berhasil apa atau ini tidak berhasil sesuai dengan pengalaman yang kita punya pastinya. Itu akan kita berikan suggest. Tapi yang paling penting adalah kuasai konsepnya supaya kita bisa lebih detail, lebih presisi timelinenya dan bisa launching tepat waktu. Dan dedicated. Dan lama nggak apa-apa biar bayaran. Oke. Closing.
Jangan lupa bikin aplikasi di Layanan ID. Sampai jumpa. Dan dari Ketut. Dengan layanan ID, digitalisasi